Halo Bedekers, waktu kecil kamu jawab apa kalau ditanya cita-citanya apa? Apakah dokter? Atau guru? Atau mungkin polisi? Polisi memang salah satu cita-cita favorit masa kanak-kanak. Tapi, untuk sebagian orang, menjadi polisi bukan sekedar cita-cita masa kecil loh. Contohnya, deretan Bapak Jenderal dengan segudang prestasi ini. Lantas siapa saja mereka? Mari kita bongkar. Petrus Reinhard Golosi lahir di Manado 27 November 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Ia melanjutkan pendidikan strata 1 di perguruan tinggi Ilmu Kepolisian dan lulus tahun 1998. Lalu, menamatkan program Magister Manajemen tahun 2002. Diakui kehebatannya, Petrus turut serta sebagai Peacekeeping Force di Kamboja UNTEC tahun 1993 dan di Bosnia pada tahun 2000 hingga 2001. Ia juga pernah terlibat dalam penyelidikan internasional di Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Kamboja, Filipina, dan Thailand. Ia mengawali karir di dunia kepolisian tanah air dengan menjabat sebagai Kapolsek Lodaya Polres Blitar Polda Jatim tahun 1989. Setelah menempuh berbagai jabatan dan berpindah-pindah tugas selama bertahun-tahun, kini ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional sejak 23 Desember 2020. Ia pernah turut serta menangani kasus bom Bali 2 tahun 2005. Dengan sepak terjang yang sudah tak diragukan lagi, ia telah menerima banyak tanda jasa kepolisian dan briefing. Kini, ia berpangkat Komisaris Jenderal Polisi sejak 5 Januari 2021. Selanjutnya ada Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun. Ia lahir di Palu, Sulawesi Tengah, 12 Januari 1966. Pria ini lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1988. Di angkatannya, Dharma menerima anugerah Adi Makayasa, sebuah gelar kehormatan yang diberikan kepada lulusan terbaik Akpol dan Akmil. Penulis buku berjudul Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan ini mengawali karirnya sebagai Pamen Polda Bengkulu. Kini, ia sedang menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Cianbang Lemdikpol Polri sejak November 2021. Dharma Pongrekun pernah mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK bersama 8 jenderal polisi lainnya. Namun, ia tidak terpilih. Namanya sempat viral di tengah pandemi corona karena videonya tentang sistem global mencuri perhatian netizen. Beralih ke Komjen Pol Detrandes Listio Sigit Prabowo, MSI, siapa yang tak mengenal beliau? Pria yang lahir pada 5 Mei 1969 ini telah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 27 Januari 2021. Ia merupakan Kapolri non-Muslim kedua dalam sejarah setelah Jenderal Polisi Purnawirawan Detrandes Widodo Budi Darmo. Listio mengawali karirnya di kepolisian sebagai perwira samapta Kepolisian Resor Metro Tangerang tahun 1991. Selain itu, ia juga pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Selama berkarir di kepolisian, ia telah menangani berbagai kasus-kasus besar seperti kasus penangkapan buron penyiraman air keras pada Novel Baswedan dan kasus suap surat Jalan Joko Chandra. Selanjutnya ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Detrandes Paulus Waterpauw. Ia lahir di Fakfak, Papua, 25 Oktober 1963. Pada usia 10 tahun, ia pindah dan melanjutkan pendidikan di kota Surabaya. Paulus masuk Akademi Kepolisian dan lulus di tahun 1987. Jabatan kepolisian yang pertama kali diterimanya adalah Samapta Polresta Surabaya Timur Polda Jatim
pada tahun 1987. Setelah menduduki berbagai jabatan yang menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPB Kementerian Dalam Negeri sejak 21 Oktober 2021. Kini ia memutuskan pensiun dari dunia kepolisian dan kembali ke Papua. Pada Mei 2022 lalu, ia resmi dilantik sebagai pejabat Gubernur Papua Barat tahun 2022-2024. Semoga amanah ya Pak. Beralih ke Inspektur Jenderal Polisi yang lahir di Maluku 30 Januari 1969, Irjen Pol Martinus Hukom SIK MSI, lulus dari Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Angkatan 1991. Ia merupakan perwira tinggi Polri yang berbakat dan berpengalaman dalam bidang reserse. Jadi tak heran jika ia memulai karirnya sebagai penyidik bidang investigasi Densus 88 AT Polri. Batius termasuk salah satu aparat penegak hukum Polri yang melakukan operasi penangkapan pelaku tindak pidana terorisme Ali Imran. Selain itu, ia juga pernah terlibat dalam menangani kasus separatisme melalui peristiwa pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Kini, ia menjabat sebagai Kepala Detesemen Khusus 88 sejak 1 Mei 2020. Wah, tetap semangat dalam bertugas ya Pak. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Detrandes Martuani Sormin Siregar, MSI lahir pada tanggal 30 Mei 1963. Suami dari Risma Elizabeth Sianturi ini lulus dari Akademi Kepolisian di tahun 1987 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum pada akhirnya pensiun, ayah tiga anak ini menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri di tahun 2021. Ia pernah menangani banyak kasus terkenal seperti pembantaian Ibtu Garibaldi di tahun 2005 dan bom Sarina Tamrin di tahun 2016. Untuk kamu ketahui Bedegers, ketika masih duduk di bangku SMA, mertuanya pernah hampir dikeluarkan dari sekolah karena nilai rapornya merah semua. Namun pada akhirnya ia bisa lulus dengan predikat yang bagus. Bahkan namanya kini terkenal di kepolisian.